Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menemui engkau. Sebab di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, berkah dalam, salam dahsyat tali takum. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali pada sesi yang ke-14, yaitu iman itu istirahat. Apakah ada firman-Nya? Yuk kita baca dulu. Ibrani 4 ayat 3 sampai dengan 7. Ibrani 4 ayat 3 sampai dengan 7. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 4 sangat jelas dikatakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Jadi, kalau Anda dan saya beriman, maka kita masuk ke tempat istirahat. Kita kalau beriman, itu istirahat. Nih, contoh yang gampang begini. Misalnya, saya mau kirim paket ke anak saya yang di Jakarta. Kemudian ada tetangga saya yang ingin ke Jakarta. Ketika saya percaya kepada tetangga saya itu, bahwa ketika paket ini saya serahkan kepada dia, maka pasti akan sampai ke anak saya. Nah, ketika saya percaya kepada tetangga saya itu, maka setelah diserahkan, saya akan bisa melakukan pekerjaan yang lain.
Tapi kalau saya tidak percaya kepada tetangga saya itu, maka saya harus bekerja dengan pikiran dan kekuatan saya. Saya harus mengeluarkan banyak energi. Saya harus pergi ke Jakarta sendiri. Saya harus meluangkan banyak waktu, banyak tenaga, biaya, dan resiko. Jadi, kalau sampai saya tidak percaya, maka saya harus bekerja. Tapi ketika saya percaya, maka saya istirahat, bisa melakukan yang lain. Misalnya Anda mau kirim paket ke Surabaya dan Anda percaya pada agen paket itu. Begitu Anda serahkan paket itu, Anda tidak usah berpikir nanti akan dikirim pakai apa, paket Anda nanti akan berada di mana, nanti akan penyok atau tidak, di jalan nanti truknya akan jembalik atau tidak. Tidak usah berpikir tentang itu. Kalau Anda berpikir tentang itu, berarti Anda belum bisa percaya kepada agen paket itu. Kalau Anda percaya pada agen paket itu, maka tugas paket adalah mengantarkan paket Anda. Dan tugas Anda adalah hanya mengemas, kemudian membawa paket itu ke agen, dan mengadakan pembayaran. Jadi kalau Anda ingin percaya dan tidak percaya, itu adalah suatu pilihan. Kalau Anda memilih percaya pada agen itu dan pasti akan sampai ke tempat tujuannya, maka ketika paket dikirim, Anda istirahat. Karena apa? Pasti akan sampai. Agen paket punya tugas sendiri, yaitu membawa paket sampai ke tempat tujuan. Tapi Anda punya tugas sendiri, yaitu mengemas paket, kemudian membawa paket ke agen, dan mengadakan pembayaran. Sudah punya tugas sendiri. Kalau Anda tidak percaya pada agen paket, maka itu adalah sesuatu pilihan yang lebih sulit, karena Anda akan bekerja untuk bisa menyampaikan paket itu dengan cara Anda. Jadi kalau Anda percaya, sesungguhnya Anda ini sedang istirahat. Anda mau istirahat atau bekerja, itu adalah suatu pilihan. Kalau saya itu milih iman, karena iman itu adalah istirahat. Tadi dikatakan, kalau Anda tidak ingin masuk dalam tempat istirahat atau tempat perhentian, maka Anda harus tidak taat. Tetapi kalau Anda taat, nanti Anda bisa masuk tempat perhentian. Taat itu artinya melakukan perintah. Tugas kita adalah melakukan perintah agen, yaitu mengemas barang paket, membawa ke agen paket, mengadakan pembayaran. Dan tugas paket mengantarkan paket kita. Jangan sampai Anda cawe-cawe atau Anda berurusan dengan cara mengirim paket itu, karena Anda akan mendapatkan pikiran yang tidak bagus. Satu hal. Kenapa kok seperti itu? Ya, kita akan bahas. Karena saya katakan iman adalah istirahat. Nah, kita akan bahas dulu tentang iman itu apa. Kalau Anda tahu iman itu apa, nanti Anda akan bisa istirahat. Ya, kita baca. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar pengharapan. Artinya kalau Anda punya pengharapan, dasarnya harus iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi,
kalau Anda punya pengharapan dan pasti terbukti menjadi nyata, meskipun tidak terlihat bagaimana caranya, kuasa itu terjadi, itu namanya iman. Anda tidak usah berpikir paket Anda nanti akan sampai dengan cara bagaimana. Itu bukan tugas Anda. Jadi, kalau Anda punya pengharapan yang pasti akan terbukti, harus punya dasar iman. Iman ini, sebelum punya pengharapan, harus punya dasar iman. Contoh, misalnya begini, ya. Kalau Anda sakit, pasti Anda punya pengharapan sembuh. Nah, sekarang kesembuhan itu mau Anda serahkan pada siapa? Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa kesembuhan yang Anda harapkan itu Anda serahkan kepada Yesus, nanti Yesus akan menyembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Dan ketika Anda mempercayakan pengharapan Anda pada Yesus, dan nanti Yesus pasti akan menyembuhkan, entah dikasih penglihatan atau tidak, asal Anda sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus yang jadi pengharapan Anda pasti sembuh, maka itu namanya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Itu sama saja kalau contoh yang lain seperti seorang anak sekolah. Anak sekolah itu pasti punya pengharapan naik kelas dan ranking 1. Tetapi jika anak sekolah ini punya pengharapan naik kelas dan ranking 1, tapi tidak ada tindakan nyata yaitu belajar, maka mustahil dia bisa mendapatkan ranking 1. Maka jangan kaget, di dalam Alkitab, begitu Anda punya iman, pengharapan yang pasti akan terbukti, meskipun tidak terlihat, tetap harus disertai dengan tindakan iman. Iman dan tindakan iman tidak boleh dipisahkan. Kita baca Yakobus 2 ayat 22 sampai dengan 24. Yakobus 2 ayat 22 sampai dengan 24. Kamu lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi kalau Anda hanya punya pengharapan tapi tidak ada tindakan iman, itu menjadi sia-sia. Anda punya pengharapan, bagian sekolah tadi, punya pengharapan ranking 1, tapi kalau tidak ada tindakan nyata, yaitu belajar, mustahil. Jadi, iman dan tindakan iman adalah satu kesatuan. Nah, berikutnya. Iman itu muncul dari mana? Yuk kita baca. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman muncul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman dulu Anda percayai, baru muncul iman. Jadi iman muncul dari pendengaran akan firman. Nah, kita akan bahas firman itu apa.
supaya kita tidak salah paham. Benarkah bahwa iman dan tindakan iman itu muncul dari firman? Firman itu apa? Yuk kita baca. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku, kunya besar. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman itu apa? Firman itu adalah kata-kata Allah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kalau Allah sudah bicara, sudah bersabda, itu menjadi janji, tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Kalau Allah sudah bicara, itu menjadi janji. Berikutnya, tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi kalau kita ingin tahu kehendak Allah, ya lewatnya firman atau kata-kata Allah. Berikutnya dikatakan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada firman itu. Jadi, kalau Allah sudah menjanjikan, pasti akan digenapi. Tetapi sebelum Allah menggenapi, di situ ada perintah. Ketika kita melakukan perintah Allah dalam firman-Nya, janji Allah pasti akan digenapi, pasti akan diberhasilkan. Jadi, di dalam firman Allah itu paling tidak isinya dua. Yang pertama janji, yang kedua perintah. Begitu Anda pegang janji Allah dengan teguh, itu namanya iman. Pengharapan yang pasti akan terbukti meskipun tidak terlihat cara Allah melakukan. Tetapi setiap kali ada janji, di situ ada perintah. Nah, ketika Anda melakukan perintah Allah yang ada dalam firman-Nya, itu namanya tindakan iman. Dikatakan kalau Anda ingin masuk ke tempat iman yang istirahat, ke tempat perhentian, harus taat. Kalau Anda tidak taat, Anda tidak bisa masuk ke tempat perhentian. Taat itu artinya melakukan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Yang ada di mana? Yang ada di dalam firman. Artinya bahwa iman jika muncul dari pendengaran akan firman sangat masuk akal. Tetapi yang perlu dibahas bukan masalah memegang janji Allah. Janji Allah itu pasti akan digenapi. Seperti lagu pembukaan bahwa fajar pagi hari itu pasti akan datang. Tapi yang paling penting bukan Anda menghayal, membayangkan bagaimana fajar pagi hari akan turun. Tuhan apakah mengangkat tangannya, membawa matahari dan lain-lain. Tidak usah. Karena itu adalah tugas Tuhan. Nah, dikatakan, tadi tugas kita hanya apa? Melakukan perintah Tuhan. Contoh yang gampang. Saya mau tanya pada Anda. Kira-kira kalau Anda bekerja, itu bekerja dulu ataukah gajian dulu? Pasti kerja dulu, baru gajian. Nah, gajian itu adalah janji bos kepada karyawan. Tapi setiap kali bos menjanjikan gajian, pasti ada perintah tugas yang harus dilakukan. Kalau Anda sebagai karyawan, ya begitu dijanjikan gaji, Anda tidak usah berpikir dan usah minta gaji. Yang paling penting, Anda lakukan pekerjaan Anda. Begitu Anda melakukan pekerjaan Anda, maka Anda pasti akan gajian. Sekarang saya balik.
Kalau Anda sebagai bos dan Anda punya karyawan, saya mau tanya, kira-kira kerja dulu apa gajian dulu? Pasti kerja dulu baru gajian. Nah sekarang kalau misalnya Anda punya karyawan belum bekerja, setiap hari yang dia katakan pada Anda, Pak gajiannya mana Pak? Pak gajiannya mana Pak? Pak gajiannya mana? Apa yang Anda lakukan? Pasti Anda pecat karyawan itu. Belum kerja minta gaji. Sebenarnya di hadapan Tuhan kita juga begitu. Setiap hari yang kita minta gajian melulu. Keberhasilan, kesembuhan, dan lain-lain. Apakah kita pernah minta kepada Tuhan perintah supaya saya mendapatkan janji Tuhan? Kita renungkan. Jadi ada tugas masing-masing. Tugasnya bos adalah memberikan gaji. Tugas Anda adalah melakukan perintah bos. Sama seperti Anda ketika ngirim paket, tugas agen paket adalah mengirim paket Anda. Tugas Anda adalah mengemas, membawa ke agen paket, kemudian membayar. Sudah punya tugas masing-masing. Ketika Anda melakukan tugas Anda, yaitu mengemas, kemudian Anda bawa paket Anda ke agen, kemudian Anda bayar, selesai, Anda bisa bekerja yang lain lagi. Istirahat. Karena apa? Paket itu pasti akan sampai di sana. Jadi, kalau Anda percaya pada agen paket itu, dan pasti akan sampai, itu namanya istirahat masalah paket yang Anda kirim itu. Anda bisa melakukan yang lain. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada agen paket, maka itu adalah sesuatu pilihan yang sulit. Karena Anda harus bekerja sendiri, mengeluarkan energi, kemudian mengeluarkan banyak biaya, tenaga, dan semua hal yang menanggung resiko. Itu adalah iman dan orang yang tidak beriman. Istirahat ataukah bekerja, semua pilihan Anda. Berikutnya, supaya kita belajar. Kalau sudah tahu bahwa yang namanya iman adalah suatu pengharapan yang pasti akan terbukti meskipun tidak terlihat. Iman itu harus disertai dengan tindakan iman. Harus melakukan perintah Tuhan, perintah firman, maka Tuhan akan menyatakan janjinya. Contoh, kita baca. Kita baca Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Judul perikopnya, orang yang buta sejak lahirnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepada orang buta itu, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Pertanyaannya, orang buta tadi itu sembuh karena ludah bercampur dengan tanah yang dioleskan di mata orang buta itu, atau karena orang buta itu mau melakukan perintah Tuhan untuk membasuh dalam kolam Siloam? Pasti dia mau melakukan pembasuhan di kolam Siloam.
Jadi di sini ketika orang buta tadi mendengar firman yang jadi manusia, yaitu Yesus memerintahkan basuh dirimu dalam kolam Siloam. Meskipun itu tidak masuk akal, karena dia mau melakukan perintahnya, dia taat pada perintah Yesus untuk membasuh dirinya, malah itu istirahat. Dia tidak lagi kesana kemari. Karena apa? Dia percaya kepada siapa yang memerintah. Berikutnya, kita baca Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Judul berikutnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Pertanyaannya, kesembuhan 10 orang kusta ini karena jamahan Tuhan atau karena melakukan perintah Tuhan? Karena mau melakukan perintah Tuhan, meskipun perintah itu menanggung resiko. Karena zamannya Yesus, orang kena penyakit kusta itu dianggap penyakit kutuk. Kalau sampai ada orang kusta ketemu imam, itu pasti akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang kena penyakit kusta. Meskipun 10 orang kusta ini tahu resikonya, padahal dia hidup dalam pelarian jangan sampai ketangkap imam, Yesus menyuruh 10 orang kusta ini untuk menemui imam. Di luar nalar manusia perintahnya. Tetapi meskipun di luar nalar manusia, menanggung resiko dan sungguh-sungguh 10 orang kusta ini mau melakukan perintahnya, sebelum ketemu dengan imam sudah menjadi tahir. Pengharapan untuk sembuh dari kustanya, tetapi harus ada tindakan iman, yaitu melakukan perintah. Ketika 10 orang kusta ini melakukan perintah Tuhan, maka dia istirahat. Sungguh-sungguh terjadi kesembuhan. Tidak lagi dia hidup dalam pelarian, tidak lagi hidup dalam dikucilkan oleh orang-orang karena dia kena penyakit kusta. Orang yang buta tadi begitu ada tindakan iman, mau taat, mau melakukan perintah Tuhan, maka dia istirahat. Karena apa? Tidak perlu lagi pakai tongkat, tidak perlu lagi jalannya meraba-raba. Karena apa? Kesembuhan terjadi dengan sendirinya. Iman atau percaya itu munculnya bukan pada apa yang akan diterima. Munculnya kepada siapa pengharapan itu akan diserahkan. Sama kalau Anda tidak percaya pada agen paket, maka Anda tidak akan menyerahkan paket itu. Anda tidak akan menyerahkan pengharapan paket itu sampai kepada anak Anda yang di Jakarta. Jadi, kalau Anda ingin percaya atas pengharapan yang akan Anda serahkan pada siapa, itu bertanya. Iman itu bukan apa, tapi siapa. Benarkah iman itu ada siapa? Yuk kita baca. Kita baca Galatia 3 ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi
Galatia 3 ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Tadi dikatakan iman muncul dari pendengaran akan firman. Jadi firman dulu disampaikan, baru muncul iman. Firman dulu baru iman. Sama di sini, firman yang dikatakan adalah hukum Taurat. Dikatakan bahwa ayat yang ke-23, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Kemudian ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Sampai apa? Kristus datang. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat yang ke-25. Sekarang iman itu telah datang. Jadi kalau hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang karena iman, dan berikut dikatakan sekarang iman itu telah datang. Jadi iman itu siapa? Yesus sendiri. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kalau sudah iman datang, kalau Yesus datang, maka firman Tuhan yang wujudnya adalah hukum Taurat, yang sudah Alkitab, sudah tidak menuntun. Loh, mengapa seperti itu? Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sedang Taurat atau Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan iman, yaitu firman Allah yang jadi manusia, dimulai dari firman Allah yang tertulis. Jadi sungguh benar bahwa iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Dan iman itu adalah seseorang, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita buktikan, benarkah bahwa Anda akan muncul iman yang berdasar dari firman malam hari ini yang kita akan tegaskan. Ayat yang ke-26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda ingin jadi anak Allah, maka Anda harus beriman pada Yesus yang diawali dengan hukum Taurat atau dengan firman Allah yang tertulis. Begitu Anda percaya kepada firman Allah yang dari manusia, Anda menjadi anak-anak Allah. Benarkah seperti itu? Karena iman adalah istirahat. Contoh yang gampang. Ya. Kita baca. Ya. Kita baca Ayub 5 ayat 2. Ya. Iman atau tidak beriman adalah suatu pilihan. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Firman Tuhan sudah mengatakan sakit hati dan iri hati menjadi penyakit yang mematikan. Bagi saya, untuk sakit hati dan iri hati itu adalah pilihan yang sangat sulit.
Tetapi bisa mengampuni dan memberkati itu pilihan yang sangat melegakan. Loh, mengapa seperti itu? Karena ketika saya ini sungguh-sungguh mau melakukan larangan Tuhan, yaitu sakit hati dan iri hati, maka saya mengeluarkan banyak energi. Kalau saya sakit hati, nanti akan muncul yang namanya penyakit-penyakit yang mematikan. Karena apa? Pikiran saya rusak, perkataan saya rusak, tindakan saya rusak. Sakit hati bagi saya itu adalah pilihan yang lebih sulit karena akan mengeluarkan banyak energi. Tetapi bagi saya ketika sedang menghadapi orang-orang yang menfitnah, orang-orang yang berbuat jahat, saya milih ayat yang lain. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Iman atau tidak beriman itu adalah pilihan. Kalau saya memilih sakit hati dan iri hati, itu adalah pilihan yang sangat-sangat menyulitkan bagi hidup saya. Tetapi saya memilih ketika ada orang berbuat jahat, ada orang yang mencaci maki, saya pilih 1 Petrus 3 ayat 9, yaitu mau mengampuni dan memberkati. Karena apa? Ketika saya memilih untuk percaya pada firman, mengampuni dan memberkati, hasilnya masalah selesai. Pikiran saya tidak dirusak. Mulut saya, hati saya, tindakan saya tidak dirusak. Hasil yang kedua, saya akan diberkati Tuhan. Ketika saya memilih sakit hati, setiap hari saya bekerja. Setiap hari saya bergelut dengan perasaan. Sehingga muncul stres dan penyakit yang mematikan. Orang yang tidak taat akan bekerja. Tetapi orang yang beriman akan istirahat. Karena iman adalah seseorang. Ketika saya punya pengharapan, yaitu Yesus jadi pusat pengharapan saya, justru ketika saya dibenci, saya malah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena berkat sudah dekat. Beriman atau tidak beriman, percaya atau tidak taat adalah suatu pilihan. Contoh yang lain, kita baca 1 Petrus 5 ayat 7-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Untuk khawatir itu memerlukan banyak energi. Karena apa? Nanti akan ragu-ragu, nanti akan takut, nanti akan putus asa, nanti akan menghalalkan segala cara. Yang penting masalahnya selesai. Karena muncul dari apa? Khawatir. Jadi untuk khawatir itu bagi saya adalah pilihan yang lebih sulit. Karena apa? Setiap hari
saya harus bekerja. Padahal firman Tuhan mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Khawatir itu milik Tuhan. Ketika saya serahkan kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan, maka saya istirahat. Saya bisa melakukan yang lain. Ada orang yang kena penyakit kanker. Dia berasal itu dari kecewa pada suaminya yang selingkuh. Kemudian setelah dia tahu suaminya selingkuh, dia berpikir karena apa? Istri ini tidak bekerja menghidupi 2 anak. Dia ikut orang tuanya. Nah, ketika dia pikir kekhawatiran itu dan sakit hati itu, muncul penyakit kanker payudara. Setiap hari dia bekerja untuk menahan sakit. Setiap hari dia bekerja mengendalikan emosinya. Setiap hari dia selalu bekerja ini dan itu supaya tidak stres dan depresi. Tapi tetap aja stres dan depresi. Sehingga muncul penyakit kanker. Kemudian saya sampaikan. Pilih yang membuat Anda istirahat. Pertama, bertobat. Karena Anda terlanjur sakit hati. Sakit hati membuat Anda dikuasai oleh iblis. Yang kedua, silahkan Anda ampuni dan berkati suami Anda. Karena apa? Suami Anda itu sedang dikuasai oleh iblis. Kalau suami Anda dikuasai Allah, mungkin tidak dia selingkuh? Tidak mungkin. Maka musuh Anda bukan suami Anda. Musuh Anda adalah iblis yang sedang menguasai suami Anda. Maka kalau Anda ingin bisa mengalahkan iblis yang menguasai suami Anda harus memiliki Yesus. Ketika Anda memiliki Yesus, itu adalah iman. Baru Anda katakan, suamiku, aku mengampuni, aku memberkatimu. Dan Tuhan Yesus mengubah aku dan kamu seperti yang Tuhan kehendaki dalam nama Yesus. Ketika saya katakan harus pilih iman, jangan pilih ketidaktaatan. Begitu dia sudah bisa mengampuni dan memberkati suaminya, baru dia pengharapan kesembuhan dinyatakan. Silakan jamah dada Anda yang kena kanker payudara itu, yang sudah dioperasi 4 kali, mau ke 5 kali. Setelah dia bisa sungguh-sungguh memilih untuk mengampuni dan memberkati, dia jamah dadanya dalam nama Yesus. Penyakit kanker dalam dadaku sembuh. Malam itu juga daging yang keluar dari payudaranya, yang keluar air dan darah, dikasih tampon, itu dia merasakan ada daging yang keluar tadi, ada yang narik ke dalam, sampai dia lihat di depan kaca dan sungguh-sungguh dia merasakan daging tarik ke dalam. Kemudian pagi harinya itu dia melihat sudah tertutup. Besoknya lukanya tidak ada. Orangnya masih hidup. Karena apa? Ketika dia pilih firman Tuhan untuk mengampuni dan memberkati, ketika dia pilih menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, sungguh-sungguh sekarang dia istirahat. Setiap hari tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran, tidak hidup di dalam kebencian sakit hati, tidak hidup di dalam stres dan depresi. Sekarang dia sudah istirahat dari segala cobaan iblis itu. Maka dikatakan sangat jelas dalam 1 Petrus ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya
kepada Yesus, sebab Yesus yang memelihara kamu. Jadi diingat-ingat. Bagi saya dan Anda, untuk memilih khawatir itu adalah sesuatu yang lebih sulit. Kita akan bekerja setiap hari. Begitu Anda serahkan kekhawatiran Anda kepada Tuhan, Tuhan yang mengambil alih kekhawatiran itu, kita akan bisa istirahat melakukan yang lain. Istri itu bisa bekerja dan bisa mulai menghidupi anaknya. Kita renungkan. Karena untuk istirahat atau bekerja itu adalah suatu pilihan. Maka dikatakan demikian setelah kita serahkan khawatir pada Yesus. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ketika istri ini, Mbak Dian ini, sakit kanker payudara, maka dia setiap hari akan bekerja di dalam penderitaannya. Tapi ketika dia beriman pilih Yesus, sekarang dia tidak bekerja dalam penderitaan. Istirahat. Istirahat bukan berarti mati. Anda serahkan paket Anda kepada agen paket, bukan berarti bahwa Anda tidak tanggung jawab. Anda tetap tanggung jawab, karena tanggung jawab Anda, tugas Anda adalah mengemas, membawa paket itu ke agen dan membayar. Berikutnya itu tugasnya agen. Nah, ketika agen mulai menerima paket Anda sampai kepada tempat tujuan, itu sudah bukan tugas Anda. Sama ketika Anda punya pengharapan kesembuhan dan pengharapan itu Anda serahkan kepada Yesus, Anda tidak usah berpikir bagaimana cara Tuhan menyembuhkan. Bisa tidak Tuhan menyembuhkan? Terus kalau misalnya dikeluarkan kankernya dengan cara bagaimana? Anda tidak istirahat. Tapi kalau Anda istirahat, Anda percaya. Tugas Anda melakukan perintah Tuhan dan Tuhan melakukan janjinya. Begitu Anda sudah yakin tentang Tuhan pasti akan memberikan fajar di pagi hari, Anda tidak perlu menunggu bagaimana Tuhan akan menciptakan fajar di pagi hari. Anda tidur saja. Besok pagi fajar muncul dengan sendirinya. Sama seperti Mbak Dian. Dia nggak tahu bagaimana Tuhan menyelesaikan penyakit kankernya. Tapi ketika dia mau melakukan perintah Tuhan, kuasa terjadi. Iman adalah istirahat. Karena iman itu bukan sesuatu. Iman itu adalah seseorang, yaitu Yesus. Tetapi iman akan Yesus itu muncul dari pendengaran akan firman. Kita buktikan bahwa ketika iman itu Yesus, sesungguhnya ketika Anda menyerahkan pengharapan Anda pada Yesus, Anda pasti akan istirahat. Sekarang bagaimana cara menyerahkan pengharapan Anda pada Yesus? Apakah dengan tekun berdoa? Kita baca. Kita tidak usah menghantarkan pengharapan kita pada Yesus. Datang ke agen ke paket, tidak. Karena apa? Ternyata agen paketnya itu sudah ada di dalam diri Anda. Yesus, Anda tidak usah mencari Yesus di mana Yesus berada. Karena melalui firman, Anda akan percaya Yesus tidak perlu Anda cari. Memangnya Yesus hilang. Karena Yesus menemukan Anda. Sudah ada di dalam diri Anda. Kita baca. Yohanes 6 ayat 50. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, saat apa itu? Perjamuan kudus komuni. Apakah Anda sudah perjamuan kudus komuni? Jika sudah, ingat janji Tuhan. Ia yang perjamuan kudus komuni tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi waktu Anda terima perjamuan kudus komuni, Tuhan ada di mana? Ada dalam diri Anda. Sang penyembuh di mana? Ada dalam diri Anda. Sang sumber mujizat di mana? Ada dalam diri Anda. Kalau Anda percaya. Selama Anda tidak percaya pada janji Tuhan dan Anda tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka itu sesuatu yang sangat sulit. Karena Anda harus berusaha untuk menyelesaikan masalah hidup Anda dengan kekuatan pikiran dan kekuatan Anda. Tetapi ketika Anda percaya, Anda punya iman bahwa Tuhan sudah tinggal di dalam diri Anda, saya mau tanya, setan keluar enggak kalau Tuhan tinggal di dalam diri Anda? Setan bisa masuk? Gendam, santet, mantra, tenung bisa masuk? Maka bagi saya yang percaya pada Yesus ada dalam diri saya masuk ke tempat angker pun saya tidak bekerja. Harus begini, harus begitu, tidak. Saya hanya melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Supaya saya sungguh-sungguh bisa mendapat ketenangan dan istirahat. Apa perintahnya? Yuk kita baca. Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Siapa yang melakukan? Tuhan Yesus yang ada di mana? Yang ada dalam diri kita. Tugas kita hanya apa? Minta dalam nama Yesus. Ingat, lakukan perintahnya. 2. Yang pertama, perjamuan kuduslah. Karena Tuhan akan ada dalam diri Anda. Yang kedua, minta dalam nama Yesus. Maka Tuhan yang ada dalam diri Anda yang melakukan. Ketika saya mengimani, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah tinggal dalam diri saya, masuk ke tempat angker, saya tidak lagi bekerja. Tenang aja. Kenapa tenang? Karena yang mengalahkan iblis sudah tinggal dalam diri saya. Dan ketika ada roh jahat mengganggu, gampang. Karena saya percaya iman Tuhan Yesus sudah ada dalam diri saya. Tapi iman disertai dengan tindakan iman. Saya katakan dalam nama Yesus semua roh jahat di tempat ini, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar enggak? Keluar. Siapa yang mengeluarkan? Saya tidak perlu pakai mantra ini, mantra itu, sajen ini, sajen itu, puasa ini, puasa itu, tidak. Begitu saya katakan, seperti yang Tuhan perintahkan dalam nama Yesus, kau jahat, keluar. Selesai. Saya istirahat. Mengapa istirahat? Setannya mau keluar atau tidak, itu bukan tugas saya. Tugas siapa? Saya istirahat. Siapa yang bekerja? Iman itu istirahat. Tugas Anda mengemas paket, mengantarkan ke agen paket, dan membayar. Lakukan perintah itu. Tugas agen paket mengantarkan pengharapan Anda. Tugas Anda lakukan perintah Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan pengharapan Anda. Tugas Anda melakukan perintah Tuhan, Tuhan menyatakan janjinya. Karena dalam firman ada 2. 1, janji Tuhan. Yang kedua, perintah Tuhan. Anda kalau pegang janji Tuhan, pengharapan Anda pasti terjadi. Itu namanya iman. Dan jika Anda melakukan perintah Tuhan yang ada dalam firman itu
Itu namanya tindakan iman. Tapi sayangnya banyak orang-orang gereja atau pengajar-pengajar atau pengkhotbah-pengkhotbah itu selalu mengatakan percaya pada janji Tuhan, tagih janji Tuhan. Talitakum tidak mengajarkan seperti itu. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Talitakum mengajarkan lakukan perintah Tuhan, bekerja seperti yang Tuhan perintahkan, pasti janji akan digenapi. Karena kalau Anda nagih janji Tuhan, itu kalau Anda jadi bos, Anda punya karyawan setiap hari, bos mana gajiannya, bos mana gajiannya, bos mana gajiannya, tapi tidak mau melakukan perintah Anda, apa yang Anda lakukan? Seperti itulah mereka. Taat membuat Anda istirahat. Kita renungkan, supaya sungguh-sungguh hari ini Tuhan Yesus yang ada dalam diri Anda yang akan melakukan. Asal tugas Anda minta dalam nama Yesus. Tapi yang paling utama, imani dulu Tuhan ada dalam diri Anda. Sudah berjalan kudus? Tuhan di mana? Ada di dalam diri kita. Nah sekarang itu adalah tata caranya. 4 langkah. Supaya Anda hari ini bisa istirahat di dalam iman. Anda harus memiliki Tuhan Yesus dalam Roh Kudus yang ada dalam diri Anda. Caranya bagaimana? Yuk kita baca. Kisah 10 ayat 43-44. Kisah para 10 ayat 43-44. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, Anda akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Ketika Petrus dan berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Percaya dan bertobat, Anda terima Roh Kudus. Percaya itu apa? Menyerahkan sepenuh hati hidup Anda, pengharapan Anda pada Yesus. Yang kedua, bertobat. Kalau seperti Mbak Dian tadi yang kena kanker payudara, hanya menyerahkan penyakit kankernya kepada Yesus. Tapi kalau dia tidak bertobat karena sakit hati, tidak ada kesembuhan. Tuhan akan datang pada tempat yang bersih. Percaya, bertobat, Anda terima Roh Kudus. Jadi, pertama, yuk kita serahkan hidup kita, penghadapan kita pada Yesus. Yang kedua, minta hati untuk selalu bisa bertobat. Yang ketiga, minta iman bahwa Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Saat Anda percaya dan bertobat terima Roh Kudus, saat Anda perjamuan kudus komuni, Tuhan, sang iman, sang sumber keberhasilan, sang sumber mujizat, sang penyembuh, ada dalam diri Anda. Kalau Anda sudah percaya dan bertobat, Tuhan ada dalam diri kita. Dan yang keempat, kita akan minta kuasa nama Yesus. Setelah Anda imani sang sumber mujizat di sini, dan Anda katakan dalam nama Yesus, siapa yang melakukan? Anda istirahat. Ketika Anda punya iman, maka Anda akan istirahat. Karena Tuhan yang bekerja. Maka jangan kaget, setiap kali Tuhan menyatakan mujizatnya selalu pada hari Sabat. Hari di mana manusia tidak boleh bekerja. Siapa yang bekerja? Hari Sabat adalah hari ke-7. Hari Sabat adalah hari perhentian. Tuhan ingin dengan 4 hal itu kita setiap hari bisa masuk dalam hari Sabat. Karena Tuhan yang melakukan, Anda dan saya hanya alat Tuhan Yesus. Alat tidak bekerja. Alat hanya bekerja ketika diambil oleh yang memperalatnya.
yang memakainya. Tapi kalau Anda jadi alat, mau dipakai oleh koki atau gali, itu pilihan. Kalau Anda alat seperti peso itu tidak bergerak, tidak bekerja, hanya tergeletak di meja. Tapi ketika peso diambil oleh koki, menjadi masakan yang luar biasa enaknya. Tetapi jika Anda adalah peso, diambil dan dipakai oleh gali, membahayakan Anda dan membahayakan orang lain. Mau dipakai koki atau gali, peso tidak punya pilihan. Tetapi Anda dan saya alat yang bisa memilih. Mau dipakai Tuhan atau dipakai setan. Kita bisa memilih. Iman adalah istirahat. Mau taat atau tidak, mau istirahat atau bekerja adalah suatu pilihan. Mari kita masuk dalam doa supaya sungguh-sungguh hari ini kita akan dipakai alat Tuhan Yesus, Tuhan yang bekerja, dan kita hanya alatnya. Kita masuk dalam doa. Kita minta supaya Tuhan Yesus mau menerima persembahan hidup kita, mau menerima segala kelemahan kita, dan Tuhan memberikan iman kepada kita dan memberikan kuasa namanya, sehingga nanti Tuhan yang bekerja, kita hanya alatnya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami tahu untuk tidak membalas karena sakit hati itu memang sulit. Untuk bisa mengampuni, memberkati orang yang berbuat jahat, itu juga sulit. Tetapi jika Engkau yang melakukan, maka semuanya menjadi mudah. Dan ketika kami mengimani Engkau tinggal dan berkuasa dalam diri kami, maka sesuatu yang tidak mungkin bisa kami lakukan, asal Engkau yang melakukan, semuanya bisa terjadi. Engkau yang bekerja, kami hanya alat. Supaya Engkau yang melakukan, Engkau tidak tinggal di luar. Perintah-Mu, Engkau harus tinggal dalam diri kami dengan cara mengimani. Supaya Engkau tinggal dalam diri kami, perintah-Mu percaya dan bertobat, menyerahkan hidup kami sepenuh hati kepada-Mu. Mari kita serahkan hidup kita. Kita serahkan pengharapan kita sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini juga hidup kami, roh, jiwa, dan raga kami, serta segala pengharapan kami serahkan Tuhan di dalam tangan kanan-Mu yang kuat. Dalam nama Yesus. Setelah hidup kami dalam tangan-Mu, Engkau akan masuk di dalam diri kami sebagai Roh Kudus, iman yang sejati itu. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus dalam Roh Kudus, iman yang sejati itu, yang suci itu akan masuk dalam diri kami jika hari-hari yang lalu kami sering berbuat dosa sehingga iblis masuk dalam diri kami. Maka perintah-Mu yang kedua, supaya kami bertobat. Maka Tuhan, berikanlah kami hati untuk selalu bisa bertobat. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini juga hati untuk selalu bisa bertobat Kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Jika hari-hari yang lalu kami mudah tersinggung, kami mudah terpancing emosi dengan pikiran, pendengaran, penglihatan, perkataan, sehingga kami melakukan dosa, maka ya Tuhan Yesus, ingatkan kami untuk segera bertobat. Ampunilah kami orang berdosa ini dalam nama Yesus. Dan jika hari yang lalu hati kami ini Tuhan pernah sakit hati, iri hati, dikecewakan, dirugikan,
sehingga sulit untuk bisa mengampuni, dan Roh Kudus tidak datang. Yang menguasai hati kami adalah roh jahat, sehingga iman akan Yesus tidak mungkin dapat kami terima. Maka ya Tuhan Yesus, ampunilah kami orang berdosa ini dalam nama Yesus. Demikian juga dengan kaki kami ini Tuhan, jika hari-hari yang lalu ketika pencobaan datang sering mencari tempat pelarian-pelarian yang tidak seperti Tuhan kehendaki, dan akhirnya kami berbuat dosa, ampunilah kami orang berdosa ini dalam nama Yesus. Hati untuk selalu bisa bertobat. Ingatkan kami ketika kami akan terpancing emosi. Ingatkan kami untuk tidak berbuat dosa. Ketika kami terpancing emosi, hati untuk selalu bisa bertobat. Ingatkan untuk bisa mengatakan berkat sudah dekat. Ampuni dan berkati orang yang berbuat jahat, orang yang menyakiti. Hati untuk selalu bisa bertobat. Kuatkan kami, supaya sungguh-sungguh kami bisa berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Bersih hati, bisa bertobat, dan bisa mengampuni dan memberkati orang yang menyakiti. Dalam nama Yesus. Dan ketika kami mendapatkan pengampunan dosa, punya hati untuk selalu bisa bertobat, dan hati yang bersih, maka Roh Kudus datang. Iman Yesus dalam Roh Kudus datang pada tempat yang bersih, karena firman yang kami terima pada malam hari ini. Kau nyatakan, kita minta iman bahwa Tuhan Yesus sudah ada dalam diri kita. Saat kita terima perjamuan kudus komuni, saat kita percaya dan bertobat dalam nama Yesus. Iman bahwa Engkau sudah tinggal dan berkuasa dalam diri kami. Kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan, menguasai seluruh pikiran, hati, perkataan, dan tindakan kami. Kami percaya ketika Engkau kami imani, kami telah jadi milik-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menjaga. Dan jika hidup kami dalam masalah, Engkau Tuhan yang turun tangan untuk menyelesaikan. Kekhawatiran tidak ada lagi di dalam diri kami. Karena kami jadi milik-Mu, maka Engkau yang khawatir jika hidup kami sedang dikuasai atau sedang diserang oleh iblis. Engkau yang khawatir jika kami sedang difitnah orang supaya kami tidak sakit hati, maka Engkau akan turun tangan untuk memakai kami bisa mengampuni dan memberkati mereka. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu supaya kami mendapatkan berkat jika kami bisa mengampuni dan memberkati orang yang menyakiti. Karena kami adalah milik-Mu dalam nama Yesus. Supaya kami yang telah jadi milik-Mu dan sungguh-sungguh kami bisa jadi alat-Mu, maka perintah-Mu mintalah dalam nama-Ku. Maka yang keempat Tuhan, berikanlah kami kuasa nama Yesus, supaya iman bahwa Engkau tinggal dalam diri kami bisa kami sertai dengan tindakan iman. Bukan kami yang berbuat, tetapi Engkau yang melakukan. Menggunakan kami jadi alat-Mu, asal kami melakukan perintah-Mu dalam nama Yesus. Berikanlah kami kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya. Saat ini juga kuasa nama Yesus yang kudus dan luar biasa itu Kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Menguasai seluruh pikiran, perkataan hati, dan tindakan kami. Kami percaya mulai sekarang Engkau yang sudah kami imani tinggal di dalam diri kami. Kami telah jadi milik-Mu dan kami jadi alat-Mu. Ketika kami berhadapan dengan suatu masalah yang membuat kami bekerja
setiap hari dengan stres, dengan depresi, dengan ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, ketika kami mengimani Engkau tinggal dalam diri kami, dan kami katakan dengan kata-kata, dalam nama Yesus, pakailah aku jadi alatmu untuk menyelesaikan masalahku ini dan itu. Engkau yang bekerja, kami istirahat. Kami hanya alatmu. Entah bagaimana cara Engkau akan berikan jalan keluar kepada kami, itu Engkau yang melakukan. Kami hanya alatmu. Ketika kami percaya, maka pengharapan yang ada di dalam tanganmu pasti akan selesai. Amin. Karena Engkau yang menyelesaikan. Berikanlah kami Tuhan iman dan tindakan iman untuk bisa kami lakukan setiap hari. Supaya sungguh-sungguh kami hanyalah alatmu untuk menyelesaikan masalah ini dan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Iman atau tidak beriman adalah suatu pilihan. Tetapi mulai malam hari ini kami memutuskan untuk memilih Engkau tinggal dan berkuasa dalam diri kami, memilih nama-Mu untuk kami lakukan. Ketika menghadapi pencobaan, maka Engkau yang menggunakan kami untuk menyelesaikan. Iman dan tidak beriman adalah pilihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat-Mu Tuhan atas apa yang tidak kami pikirkan, kami katakan, dan kami perbuat. Mohon berkat-Mu dalam kuat kuasa nama-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. iman itu istirahat sudah dikupas tuntas buat kami semua. Mungkin
ini adalah sesi tanya jawab. Kita akan buka untuk 3 penanya, atau bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang punya kesaksian sehubungan dengan tema pada malam hari ini, iman itu istirahat, monggo kami persilakan. Ada? Saya, Pak. Ya. Saya ini persis tadi Pak, ada kejadian tadi, temanya itu persis sekali tadi. Tadi sekitar jam 10 pagi, itu di grup lingkungan saya, itu ada kata-kata yang menimbulkan emosi saya Pak. Emosi pikiran, mulut, dan hati. Sampai itu dada saya itu mengkap gitu Pak. Nah itu, waduh, ini iblisnya sudah mulai menyerang saya ini. Wah, seketika itu saya ingat, waduh, padahal Tuhan Yesus ada di diri saya ini. Saya cepat-cepat langsung untuk berdoa, memaafkan dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal itu semua tidak tahu apa kejadian yang sebenarnya jam 10 tadi. Kemudian saya mohon pengampunan dan bertobat, dan pikiran, mulut, dan hati yang telah marah-marah kepada dia, istilahnya lewat WA, istilahnya dengan kata-kata. Tapi kata-katanya saya juga mendidik agar mereka tahu. Tapi ya sempat itu membuat diri saya kurang enak, Pak. Kemudian saya sudah langsung bertobat dan mendoakan dia. Berkat sudah dekat, semua saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu langsung semua rasa yang tidak enak tadi langsung lenyap, hilang Pak. Sampai sekarang sudah enak semua. Itu Pak, terima kasih. Coba kalau Anda tidak bisa mengampuni, maka Anda akan bekerja setiap hari. Dan orang itu milih bekerja setiap hari daripada bertobat dan mengampuni. Waktu itu perintah. Setiap hari hidup dalam cekot, ya benar ya. Kepala cekot, dada mengkap, benar ya. Karena apa? Tidak punya iman. Iman bukan usaha. Iman itu seseorang. Ketika seseorang tinggal dalam diri Anda dan Anda mau mengampuni orang yang berbuat salah atau berbuat jahat dalam nama Yesus, siapa yang bekerja? Tuhan. Siapa yang mengampuni? Tuhan. Kalau Anda tidak mengimani Tuhan dulu dan tidak gunakan kata-kata dalam nama Yesus, Anda setiap hari bekerja dengan cekot, mengkap. Iman adalah istirahat. Ya. Ada yang lain? Atau mungkin ada yang juga mengalami seperti Pak Anton? Ya, cekot dan mengkap ya. Mendengar perkataan orang, mendengar perbuatan orang, ya, melihat perbuatan orang, kadang-kadang kita terpancing emosi. Sehingga setiap hari harus bekerja. Pak Pujo boleh tanya? Ya, monggo. Iya, Sekendalu Pak Pujo. Ya, Pak Riwanto. Iya, halo Pak Pujo. Tadi ada yang menarik nih. Kalau engkau makan tubuh dan darah aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Artinya kan kita komuni, Pak Pujo ya. Jadi lalu Yesus tinggal dalam kita. Nah, pertanyaannya itu, saudara kita Protestan itu kan tidak komuni ya. Lalu gimana itu Pak? Ya, oke, ya. Ya itu. Iya, monggo. Apa artinya kan berarti Yesus tidak tinggal di saudara kita yang Protestan. Ada firman yang mengatakan demikian ya. Dalam Matius 4 ayat 4, kata Yesus ya kepada iblis waktu dalam pencobaan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Jadi, makanan rohani adalah firman. Bagi orang beriman, itu firman adalah modal utama di dalam kehidupan. Karena kalau kita hanya makan roti saja, tetapi tidak diimani, itu juga sia-sia. Orang yang mendengarkan firman, tapi kalau tidak mengimani juga sia-sia. Bahkan orang yang sudah mendengarkan firman dan punya iman, tetapi kalau tidak dilakukan dengan tindakan iman juga sia-sia. Jadi Gereja Katolik memakai roti. Tapi firman Tuhan mengatakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka di Katolik namanya gereja liturgi, ya, gereja tata cara gereja. Maka dikatakan di Katolik itu pusat segala sakramen adalah Ekaristi, karena Tuhan tinggal dalam diri kita. Tetapi orang Kristen itu gerejanya adalah gereja sabda. Jadi firman Tuhan yang diutamakan. Baik sabda ataupun hosti komuni, kalau dilakukan tidak dengan iman dan tanpa tindakan iman juga menjadi sia-sia. Iman muncul dari pendengaran akan firman, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan iman. Ya, jadi perbedaannya. Kalau Katolik gereja liturgi, ya, pusatnya pada komuni. Tapi kalau Kristen gereja sabda, sama-sama makanan rohani. Jelas, Pak? Lebih kompleks, Pak. Ya, Pujo. ya. Karena Ya, kita Pak. juga firman yang menjadi manusia dan firman dalam artian sabda, kita dua-duanya kan. Ya, ya. Tapi kenyataannya kalau memang di Katolik itu betul-betul ya diimani memang luar biasa. Di Kristen itu juga luar biasa. Tetapi kenyataannya di Katolik orang sudah terima komuni, masih bisa kesantet toh. Masih bisa kerasukan setan toh. Berarti kira-kira kalau sampai bisa kesantet kena gendam, kira-kira yang masuk Tuhan Yesus apa roti sempe ya? Iman Itu harus kan di lalu kaitannya dengan masalah penghayatan pribadinya, Pak. ya, makanya iman yang paling penting ya. Ya. Tapi kalau Mengimani secara overall-nya sebagai entitas agama kan lebih komplit yang Katolik daripada yang Ya, karena memang Katolik itu kalau ibadatnya dari pembukaan sampai penutup misa adalah Alkitab semua. Ya, Alkitab semua, benar ya. Nah, tapi yang diharapkan umat Katolik harus hidup dan menghayati serta melakukan Alkitab yang ada di dalam ibadat itu harusnya. Benar ya? Kalau iya luar biasa. Ya, karena apa? Setiap hari kita bisa terima perjamuan kudus komuni. Di Kristen ada yang 3 bulan sekali, ada yang setengah tahun sekali. Ya. Nah, tapi sampaikan semua harus dilakukan dengan iman dan disertai dengan tindakan iman. Secara tata cara memang Katolik itu komplit. Firman juga ada komuninya, ya. Ya. Monggo ada lagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan kesaksian atau untuk bertanya. Boleh di luar tema pada malam hari ini. Silakan. Ya. Mau nambah satu lagi, Pak. ya boleh ya. Pak, di dalam waktu kan istirahat, Pak. Nah, itu pas istirahat itu kita itu tetap berdoa atau diam tok gitu loh, Pak. Ya, Sebaiknya bagaimana ya? Jadi ketika istirahat, ya terserah lakukan tindakan iman yang lain. Artinya masalah yang kita hadapi saat itu, begitu kita sudah iman dan tindakan iman, udah jangan dipikirkan lagi. Karena Tuhan akan selesaikan.
Nah, ketika Tuhan akan selesaikan, kita bisa melakukan perbuatan iman yang lain. Karena ternyata paket yang kita kirim tidak hanya satu. Nah, ternyata masalah hidup yang kita dapatkan tidak hanya satu. Banyak masalah yang kita dapatkan. Jadi, satu masalah kita serahkan pada Yesus dengan percaya, udah itu akan selesaikan. Ya, sama seperti dengan tadi, ya, masalah yang dihadapi adalah jengkel. Tetapi kan begitu selesai Anda sudah melakukan seperti itu dan Tuhan selesaikan, ingat-ingat apakah Anda terus hanya tengok-tengok, masalah itu selesai. Tapi kita melakukan pekerjaan yang lain lagi. Jelas ya? Ada tindakan-tindakan iman yang lain. Setiap hari kita melakukan tindakan iman. Tapi tindakan iman satu yang kita lakukan, percaya. Apa yang sudah kita imani dan kita lakukan tindakan iman, Tuhan selesaikan. Kita akan bekerja pada pekerjaan yang lain. Ya. Sama kalau tadi saya ngirim paket, begitu paket sudah masuk ke dalam agen paket, ya saya bisa bekerja yang lain. Tapi kalau saya tidak percaya, maka saya harus ke Jakarta sendiri, menghabiskan banyak waktu, biaya, dan lain-lain. Jelas tidak ya? Jelas ya? Apakah saya tengok-tengok begitu paket dikirim? Ya, benar ya? Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Benar ya? Nah, itu jenengan sudah istirahat. Coba tadi jenengan tidak melakukan tindakan iman, bertobat dan mengampuni. Sampai besok masih mengkap-mengkap tuh. Masih bekerja terus tiap hari, benar ya? Ya, iman adalah istirahat pada satu masalah. Benar ya? Dijelaskan bahwa taat membuat kita istirahat. Karena kita mengimani Yesus, apapun yang kita kerjakan, biarlah Yesus yang bekerja dan Yesus yang selesaikan semuanya. Mungkin cukup untuk sementara sesi tanya jawabnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Bagi yang ingin berkonsultasi secara pribadi, bisa menghubungi langsung ke nomor WhatsApp Bapak Pujo di nomor 083 83 833 1411. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian atas kebersamaannya. Kita bertemu lagi hari Senin tanggal 21 Desember jam 7 malam. Selamat malam, berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Dadah. Ya.